Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Siska Nokas. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Pada video kali ini, saya akan membahas 4 poin materi, yaitu yang pertama tentang teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud, yang kedua, teori perkembangan moral oleh Jean Piaget, yang ketiga, teori perkembangan moral oleh Laurence Kohlberg, dan yang keempat, implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. 1. Teori perkembangan moral oleh Sigmund Freud. Yang pertama, ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari ID ini, kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan refleks. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili objektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan dua cara, yaitu A. Tindak refleks atau reflex actions adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. B. Proses primer atau primary process adalah reaksi membayangkan atau mengkhayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan yang dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu A. Sadar atau conscious, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. B. Prasadar atau preconscious. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang tinggal oleh perhatian, semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan, pindah ke daerah prasadar. C. Tak sadar. Tak sadar adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. 2. Ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. 3. Superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego, dan seperti ego, ia tak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi, superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Ada 3 fungsi superego, yaitu yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls ID
terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. 2. Teori perkembangan moral oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan yang jelas. Tahapan pertama disebut Piaget tahapan realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Tahap kedua disebutnya tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Dalam tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan pada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dalam tahapan kedua, perkembangan moral, anak menilai perilaku atas dasar tujuannya yang mendasarinya. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 dan berlanjut hingga usia 12 atau lebih. Antara usia 5 dan 7 atau 8 tahun, konsep anak tentang keadilan mulai berubah. Gagasan yang kaku dan tidak luwes mengenai benar dan salah yang dipelajari dari orang tua secara bertahap dimodifikasi. Akibatnya, anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. 3. Teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan landasan dari perilaku etis ada 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, prakonvensional. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya telah tersedia pada anak-anak. Walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang tidak kekurangan dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu gerak-gerak yang dibuat berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari 2 tahapan awal dalam perkembangan moral dan murni melihat diri dalam bangun-bangun egosentris. Yang kedua, konvensional. Tingkat konvensional umumnya telah tersedia pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu gerak-gerak yang dibuat dengan membandingkannya dengan pandangan dan hasrat warga. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Yang ketiga, pasca konvensional. Angkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari warga kini menjadi semakin jelas. Perspektif seorang harus dilihat dan diteliti sebelum perspektif warga. 4. Implikasi perkembangan moral dalam dunia pendidikan. Untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralitas dan religius. Sejatinya, pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal semata. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa survive dan berguna dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.